Tapi begitu orang itu kehilangan nafasnya, misalnya nafasnya tersumbat, tersedak gitu, 3 menit aja udah pas, udah mati. Nah, sehingga pengelolaan jalan nafas ini menjadi hal yang sangat penting, adik-adik harus bisa melakukannya. Nah, ini sebentar. Saya akan putarkan ada 3 video yang adik-adik harus pelajari, kemudian juga ada buku skill kita. Nanti, bentar ya. Koneksinya susah. What are you doing? Mandi, nanti jalan-jalan kayak adik bayi. Mandi dulu, kan? Nanti kalau dek kakak, mandi dulu, nanti ke dek kakak. Oke, sudah terlihat ya adik-adik? Jadi diperhatikan ya, Dek. Kalau misalnya adik-adik mendengar bahwa kalau melakukan pertolongan pertama itu CABD dulu, bukan ABCD. Nah, jadi ada kasus yang memang harus CABD dan banyak kasus yang harusnya ABCD. Kapan sih kita akan melakukan CABD ya? Berarti kan kita harus tahu yang CABD itu apa aja. Nah, CABD itu kalau misalnya adik-adik ini lagi duduk, kemudian bersama dengan misalnya ayahnya atau kerabatnya yang kita tahu memang punya riwayat sakit jantung, terus tiba-tiba ketika lagi makan atau lagi bercengkrama gitu tiba-tiba serangan, kemudian jatuh pingsan. Nah, itu yang harus kita lakukan karena kita tahu bahwa kemungkinan besar dia adalah serangan jantung, bukan karena tersedak dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah CABD, circulation dulu. Circulation dulu apa yang harus dilakukan? Maka kompresi dulu. Itu kalau kita yakin bahwa dia itu adalah serangan jantung, maka CABD. Tapi kalau kita selain kasus itu, maka semuanya ABCD, ya. ABCD itu dimulai dari apa? A itu airway. Jadi nggak akan percuma kalau misalnya kamu melakukan breathing, misalnya kamu kasih oksigen, datang-datang pasien kamu kasih oksigen, tapi kamu tidak pastikan bahwa airway-nya itu clear. Maka yang harus dilakukan adalah kita cek dulu airway-nya, ya. Airway itu kan jalan nafas. Yang pertama adalah kita nilai. Airway itu kita menilainya adalah dengan AVPO. Pertama adalah kita lakukan airway itu inspeksi. Kita inspeksi apakah ada hembusan nafas atau tidak, ya kan? Hembusan nafas gitu kan kita bisa lihat orang itu dia hidungnya itu kan kita lihat apakah ada nafas cuping hidung atau tidak di airway. Kemudian halo, bisa masih mendengar saya ya? Kemudian habis inspeksi kita lakukan saya yang laptop lepas ya. Habis inspeksi itu kita lakukan inspeksi itu kita lakukan tadi melihat ya jalan nafas tak buka lagi.
Oke, sebentar ini saya kasih tahu rangkaiannya dulu aja deh, nanti baru. Jadi RW itu adalah kita harus menilai. Nah, nilainya bagaimana? Dengan diinspeksi dulu, inspeksi palpasi. Ya, kita cek. Kemudian mempertahankan bagaimana? Jadi kalau misalkan sudah kebuka nih jalan nafasnya, maka harus dipertahankan. Misalnya dengan posisi chin lift, jaw thrust, begitu ya. Kemudian melindungi RW, karena apa? Bisa jadi pasien-pasien dengan trauma cervical collar itu kalau misalnya kita tidak melindungi RW-nya, maka RW-nya bisa tertutup. Misalnya apa? Sumbatan darah, gumpalan darah itu bisa menutupi RW yang tadinya itu lancar. Nah, setelah itu barulah kita memberikan oksigenasi. Ya, jadi nggak akan ada manfaatnya kalau RW-nya itu nggak clear istilahnya, gitu ya. Nanti akan saya bahas di bawah. Nah, RW ini adalah penyebab kematian yang cepat, itu hipoksia. Yang tadi saya bilang 3 menit aja kamu nggak tanganin RW-nya nggak clear, misalnya ada sumbatan jalan nafas, maka itu bisa pass away. Nah, jadi otak itu rentan terhadap hipoksia, maka terjadi kekurangan oksigen 6-8 menit aja itu kerusakan irreversibel. Jadi misalnya nih, kamu mendapati pasien dengan hipoksia gitu, jadi tiba-tiba tersedak, kemudian sampai 6-8 menit nggak bisa tertolong tersedaknya itu ketika aliran adalah irreversible. Seperti Anda lihat pada pasien-pasien dengan stroke. Itu kan awalnya kan hipoksia karena adanya sumbatan aliran darah ya di pembuluh darah di otak. Begitu dia nggak ke vaskularisasi, langsung kerusakannya irreversible. Maka orang-orang dengan serangan stroke itu pasti jalannya nggak bisa normal lagi, ngomongnya nggak bisa normal. Nah, ini RW itu kalau ada gangguan itu mengakibatkan hipoventilasi. Hipoventilasi kan nafasnya itu berkurang, bahkan nanti sampai dia tidak bisa melakukan ventilasi. Apa saja hal-hal yang bisa mengakibatkan itu? Ini ada hilangnya pergerakan usaha nafas, obstruksi jalan nafas. Ini misalnya ini ada satu kasus ya, pengantin baru lagi hujan-hujan beli gorengan, terus habis makan gorengan sambil bercanda, kemudian tersedak. Ini kasus nyata ya, kemudian laki-lakinya meninggal. Jadi hati-hati ya. Kemudian penurunan paru untuk mengembang, misalnya penurunan paru untuk mengembang itu pada penyakit apa? Misalnya pada PPOK, itu kan dia kemampuan untuk mengembang dan mengempisnya paru itu kan berkurang, atau atelektasis begitu, itu mengakibatkan hipoventilasi. Kemudian penurunan absorpsi O2 melalui membran alveolar kapiler, ini pada PPOK juga ya, karena PPOK itu dia karena daya recoil dari alveolusnya itu berkurang, maka pertukaran O2-nya juga berkurang. Jadi harusnya O2 itu bisa disebarkan ke seluruh tubuh, maka O2-nya itu dia tertampung saja di alveolus, tidak bisa melakukan absorpsi di membran alveolar kapiler. Sehingga pasien-pasien dengan PPOK itu kamu lihat dadanya kan barrel chest, ya kan? Karena daya recoilnya itu dia sangat berkurang. Kemudian yang selanjutnya adalah penurunan aliran darah ke alveoli. Kemudian akibat tidak atau misalnya ada efusi. Kalau ada efusi, maka pertukaran cairannya pun juga terganggu. Itu sebentar. Nah, sekarang RW assessment-nya. Kalau hal-hal itu yang kamu takutkan itu terjadi, maka yang harus Anda lakukan, nah ini yang tadi saya cek kesadaran. AVPO ini harus tahu ya, karena ini kamu baik di modul KGD, kamu nanti OSKE, dan gimana ini tuh dipakai banget. Kamu kalau nggak bisa ini tuh bahaya, karena kan Anda itu kan dokter umum ya, jadi lini pertama pertolongan gitu loh ya. Nah, pertama yang harus Anda lakukan adalah cek kesadaran. Cek kesadaran sudah diajarkan waktu adik-adik di modul saraf ya. Nah, ini kita singkat dengan AVPO. AVPO A itu apa? Alert and Awake.
Kalau alert and awake itu berarti tidak ada gangguan orientasi waktu dan tempat. Jadi misalnya Hilwa, iya, dok, Hilwa, ini di mana? Oh, ini di rumah sakit, dok. Tadi saya habis ditabrak, dok. Nah, berarti Hilwa ini kesadarannya alert and awake, ya. Kemudian kalau misalnya Hilwa, itu saya tidak pegang badannya Hilwa ya. Jadi jangan pernah pegang badannya dulu sebelum kita rangsang dengan verbal, ya. Itu yang sering salah adalah adik-adik itu tiba-tiba langsung Pak. Padahal rangsang suara aja belum selesai, tapi udah pakai sentuhan, pakai pen. Jadi biasakan kalau manggil ya tangannya jangan bergerak dulu. Hilwa, coba buka matanya, misalnya begitu. Kemudian kalau dia buka mata, maka dia verbal, ya. Sadarannya adalah V. Kemudian kalau misalnya Hilwa, kok nggak sadar-sadar, maka kita beri tekanan, dikasih nyeri di sternum bisa, kemudian di sini bisa, ya, dikasih sambil dengar Hilwa, kasih rangsang nyeri. Kalau dia buka matanya, maka dia fine. Tapi kalau misalnya kita udah rangsang suara, kita udah rangsang nyeri, tapi dia tidak merespon sama sekali, berarti itu unconscious, ya. Unconscious. Sampai sini paham? Selanjutnya kita ke yang tadi inspeksi gitu ya. Kalau istilahnya di dalam KGD atau kegawat daruratan itu namanya look, listen, and feel, ya. Inspeksi dan sebagainya kita sebutnya adalah look, listen, and feel. Look, kita lihat. Ketika dilihat kita melihat apa saja, apakah ada tanda-tanda sianosis, karena kamu bayangkan ketika orang hipoksia yang paling kemungkinan bisa lihat kan adalah sianosis, ya. Dicek apakah ada tanda-tanda sianosis, apakah ada nafas cuping hidung, apakah ada retraksi otot pernafasan. Ya kalau orang sesak nafas kan pasti otot-otot bantu pernafasannya itu kan bekerja semuanya. Kemudian listen, kamu dekatkan dengan pasiennya. Apakah ada suara tambahan? Suara tambahan itu seperti apa? Snoring. Snoring itu ngorok. Nah, itu snoring. Kalau ada snoring berarti ada hambatan, ada sumbatan di jalan nafasnya. Atau apakah ada gargling? Gargling itu berarti apa? Ada cairan yang di dalam mulut, di jalan nafasnya, sehingga munculnya suaranya gargling. Atau stridor. Stridor itu sumbatan parsial di larynx. Jadi itu sumbatannya itu separuh. Jadi nyaring bentuk dengernya. Kemudian hoarseness. Kalau hoarseness tuh suaranya diserak. Ya dok. Hilwa, namanya Hilwa tadi kenapa? Nah itu snoring, ya. Hoarseness akibat edem mukosa laring, biasanya pada pasien-pasien dengan kebakaran. Kemudian afoni, kalau afoni itu sumbatannya total, jadi dia nggak bisa ngomong apapun, gitu ya. Habis look, listen, feel, didengarkan hembusan aliran udaranya. Jadi misalnya ini misalnya adalah pasiennya, maka kita dengarkan begini, hembusan. Jadi kalau ada hembusan itu kan akan ada ke pipi kita. Gimana? Apakah ada hembusan aliran udara dari mulut atau hidung? Enggak. Ya, oke. Kemudian setelah itu kita lakukan cek posisi trakea. Ini kan trakea, kita cek posisi trakea. Di tengah enggak? Karena normalnya dia harus ada di tengah. Kemudian kita cek krepitasi. Apakah ada krepitasi atau tidak di dadanya. Ya, tadi ya. Kalau kita melihat ada ketika kita ketika kita melakukan look, listen, dan feel, kita temukan ternyata wah ada sumbatan jalan nafas nih, berupa apa? Berupa misalnya gargling. Nah, kalau gargling berarti ada cairan. Cairan itu dari mana? Bisa jadi karena trauma maksilofasial yang darahnya itu banyak sekali sehingga kan darah mengumpul di tenggorokan gitu ya. Maka yang harus adik-adik lakukan adalah lakukan manuver dulu.
Nah, lakukan proteksi cervical spine terutama pada pasien trauma. Kamu bayangin aja kalau misalnya dia udah trauma maksilofacial, kemungkinan cervicalnya kena itu tinggi sekali. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan trauma, kita harus istilahnya overdiagnosis. Overdiagnosis itu apa? Mendingan kita mendiagnosis lebih daripada kurang gitu. Overdiagnosis misalnya, oh pasiennya trauma maksilofacial, maka kita sebelum ada CT scan kan atau radiologi itu kan kita nggak tahu apakah ada cedera servikal atau enggak ya, tapi kita harus overdiagnosis. Kita perlakukan pada pasien ini adalah cedera servikal. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pasiennya harus kita stabilisasi atau manual inline stabilization. Manual inline stabilization gimana? Kalau kita tidak punya cervical collar, maka yang harus kita lakukan adalah manuver head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Boleh dikombinasi ketiganya, ya. Dilakukan manuver dulu, ya. Nanti dilihat di video ya. Saya nggak bisa praktekkan kalau saya sendirian. Setelah itu baru Anda setelah manuver itu ada, kemudian kita bisa minta tolong, karena kalau yang namanya kegawat daruratan nggak bisa satu orang ya. Kalau misalnya dokternya hanya kita kan punya orang di sekeliling kita, maka kita minta bantuan orang sekeliling kita, misalnya untuk melakukan manuver ini, kemudian kita akan yang memasangkan OPA dan melakukan suction ya. Jadi nggak bisa satu orang itu nggak bisa. Nah, ini adalah manuver yang tadi saya bilang. Nah, ini manuvernya, inline mobilization-nya, contohnya. Nah, ini baru dilakukan pakai cervical collar. Jadi kalau kita punya cervical collar, kalau di luar negeri itu kan standarnya tinggi ya. Jadi semuanya tuh punya dikit box-nya, box untuk pertolongan pertama itu pasti ada cervical collar. Jadi kalau ada apa-apa langsung dilakukan inline mobilization dengan cervical collar. Nah, ini kalau misalnya nggak ada ya kita lakukannya seperti ini. Dijaga supaya cervicalnya itu nggak gerak-gerak. Kalau cervicalnya tambah gerak-gerak, kalau di situ ada trauma, maka akan semakin merusak susunan saraf pusat. Karena di situ kan ada medulla spinalis ya. Oke. Ini adalah triple airway maneuver. Jadi ini yang disebut dengan chin lift. Ini adalah jaw thrust dan chin lift dan jaw thrust ya. Nah ini jaw thrust. Jaw thrust itu dia kita membentuk huruf C. Ini enggak begitu merepresentasikan sih gambarnya. Nanti lihat di video. Kemudian kalau ini adalah head. Nasofaringal airway berarti dari nasofaring. Jadi kita masukkannya lewat hidung, gini. Lebih panjang sih, tapi saya jarang pakai. Pakainya yang paling mudah adalah UPA. Nah, yang tidak boleh kita pakai NPA atau nasofaringal ini adalah satu, fraktur basis kranii. Karena apa? Kalau ada fraktur basis kranii, ini basis kranii itu kan di sini ya. Nih, basis kranii itu di sini. Ketika kita masukkan NPA ini, kan kita pasti akan berusaha masukkan ke sini-sini kan. Kalau ada fraktur basis kranii, takutnya NPA ini bisa masuk malah nembusnya ke otak. Karena ada fraktur ya. Jadi maksilanya kita ini kan berbatasan langsung sama basis kranii ya. Jadi kalau misalnya ada fraktur basis kranii ditandai dengan macam-macam itu ya, maka kita tidak boleh memasang NPA. Nah, ini adalah suction yang tadi saya bilang bahwa kalau misalnya pasiennya datang dengan keluhan, kamu cek
ternyata dia itu adalah gargling, maka yang harus kamu lakukan adalah di suction kan, disedot. Nah ini adalah suctionnya, ini cara nyedotnya seperti ini, di suction ya. Ini kalau ini nyaksennya dari hidung, ini dari mulut. Anda bisa lakukan kedua-duanya. Advanced airway. Oh ini advance, enggak. Ini enggak usah deh. Udah. Advance itu yang buat besok. Sekarang saya akan putarkan videonya. Sebentar. Mungkin sampai sini adik-adik ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup jelas? Halo, cukup jelas adik-adik? Oke, dokter. Jelas ya, asik. Kikor bisa dibuka. Mau buka ya, Dek? Assalamualaikum dokter. Iya, gimana Dek? Permisi dokter, ini tadi kan kalau tidak salah ada cross finger nggak dokter, itu caranya? Apa kan, Dek? Apa? Tadi kalau tidak salah ada yang airway management yang trias tadi, yang kalau nggak bisa katanya kan pakai cross finger, maksudnya cross finger itu prepun gitu. Oh, sih. Terima kasih dokter. Jadi gini, aku harus memperlihatkan, ini videonya kok susah banget. Ini ku lepas ya, yang laptop lepas ya saya ya. Adik-adik saya boleh, kalian udah dapat yang ini belum? Videonya belum? Jadi lihat, ini kan mulut kita, namanya cross finger, ini begini. Cross. Nah ini dibuka mulutnya. Gitu. Jadi di cross finger ya, gua kudu sebentar. Soalnya harus ini. Sini deh kamu cross finger. Jadi cross finger itu tangannya kita tuh begini kan, di cross, kemudian untuk membuka mulut kita. Untuk bukan mulut kita, mulut pasien. Jadi dimasukkan gini, cross finger, kemudian masukkan OPA. Jadi cross finger itu hanya untuk membuat kita itu bisa membuka mulut. Oh ini sebenarnya. Staying with the fundamentals. What's most important? Nah, ya ini sudah mulai bisa. Semoga di video ini ada. Nanti ada bisa lihat. Kalau sudah tampak ya? Oke, dilihat dulu. Checking your equipment. Make sure you're prepared before the emergency happens. Make sure you check your equipment in the ER, your crash cart, and your ambulance before you start your shift. Be ready to manage that airway before it becomes a problem. Let's take a look at some of the toys we use for airway management, starting with the adult Ambu bag. Hit me. The adult Ambu bag, first of all, should be a self-inflating bag. What that means is when I compress the bag and give the breath, the bag reinflates all by itself. It doesn't require oxygen to reinflate that. The mask should be clear so that we can see through it. This is if the patient starts to vomit. If they start to vomit, we can pull the mask off and go ahead and suck out the airway. The risk is that they can aspirate some of that material into their lungs. So we want to catch them as soon as they start to vomit. The Ambu bag should have a reservoir on it that collects the oxygen so that we're always administering 100% oxygen to the patient. The Ambu bag, the adult Ambu bag, should be large enough, 1 or 2 liter bag, so that when I provide the ventilations, I achieve good chest rise. And that's really what we're looking for, is good chest rise in the patient. So the bag has to be large enough to provide sufficient tidal volume to cause chest rise. Now, how are your hands placed when forming that seal on the patient? Well, the guy who invented it actually was Buckwheat from Little Rascals when he went, "Ote." That's your hand position.
simply open up your two fingers and make that modified C. But if you remember O-T, you'll be O-T. Now, your thumb will go over the nose of the bridge portion of the mask. The rest of the fingers in the O-T will reach around so that you can grab that jaw and lift that jaw up, and then go ahead and provide ventilations to your patient. Mungkin ada yang sudah punya ininya, videonya. Assalamualaikum dokter. Bagus. Uh, Gimana Radit? Ada? Mungkin saya bantu untuk share screen dokter. Oke, Radit. Sebentar dokter. Sudah terlihat apa belum ya? Sudah Radit. Oh iya. Today we're talking about basic airway management. Open up your two fingers and make that motion of the mask. The rest of the fingers in the O-T will reach around so that you oxygen, so that we're always administering 100% oxygen to the patient. The Ambu bag, the adult Ambu bag, should be large enough, 1 or 2 liter bag, so that when I provide the ventilations, I achieve good chest rise. And that's really what we're looking for, is good chest rise in the patient. So the bag has to be large enough to provide sufficient tidal volume to cause chest rise. Now, how are your hands placed when forming that seal on the patient? Well, the guy who invented actually was Buckwheat from Little Rascals when he went O-T. That's your hand position. Simply open up your two fingers and make that modified C. But if you remember O-T, you'll be O-T. Now, your thumb will go over the nose of the bridge portion of the mask. The rest of the fingers in the O-T will reach around so that you can grab that jaw and lift that jaw up, and then go ahead and provide ventilations to your patient. Now, overbagging, bagging too fast, bagging with too much tidal volume is also not a great thing. It's frowned upon. Why? It increases intrathoracic pressure, which can actually reduce blood return to the heart. So, when we administer that breath, the time it takes to give that breath, the I time, the inspiratory time, should be 1 second, which is a lot longer than we think it is, really. You know, you give the breath, 1 second, 1 hippopotamus. Slower breaths. And we've all seen it in codes. The guy's bagging and he's slamming air into him really fast. The other problem is that when you reach about 20 centimeters of pressure, when you're providing positive pressure ventilation, that opens up the esophagus. More air tends to go into the esophagus. We run the risk of gastric insufflation, regurgitation, and subsequent aspiration. So slow your bagging down. In the non-intubated patient, working in arrest, if they have a return to spontaneous circulation, you should give 1 breath of air every 5 to 6 seconds. This is on a return to spontaneous circulation. The patient's not breathing. You're going to give 1 breath every 5 to 6 seconds.
Now, if you're just working a code, you're doing chest compressions and we're bagging the patient, we're using, they're not intubated, it's not an advanced airway, we're just bagging them, ventilations and compressions have to be synchronized. So you'll give 30 compressions, then 2 breaths of air with the Ambu bag over 1 second apiece. 30 compressions, 2 breaths, and give each breath over 1 second. Now, once the patient's intubated, we have an endotracheal tube in, compressions and ventilations can be asynchronous. They don't have to be synchronized. So once we have an advanced airway, an endotracheal tube, you'll do compressions at a rate of 100 non-stop. Keep doing your chest compressions. Then you'll provide 1 breath of air every 6 to 8 seconds once the patient's intubated. Now, if you look at the guidelines, 5 to 6, 6 to 8, the number that's the same in both is 6 seconds. So if you stick with 6 seconds, or remember 6 seconds, it'll help for your testing. Now here's another little fun tip about your Ambu bag you might not be aware of. Sometimes this little angle piece right here, in between the mask and the Ambu bag, this comes off. And sometimes it comes off and it falls underneath the CAT scan table. Most Ambu bags are designed so that the mask will still fit to the bag this way. You don't need that angle piece. You can still ventilate the patient this way. Looks funny, but it works. I've seen plenty of codes come into the ER and they were bagging this way because that angle piece fell off and slid under the cot in the ambulance. Make sure that your Ambu bag can do that because that angle piece will fall off at the most inopportune time and wind up somewhere where you can't get to it. So make sure you can still Ambu bag the patient. And make sure you have a spare Ambu bag handy in case it doesn't. The Ambu bag. Get rid of that. Next, the oral airway. Oral airways come in all different sizes and configurations. They need to be measured for the patient before you use them. Generally, we measure from the corner of the mouth to the angle of the jaw. It's a rough guesstimate. More importantly is after the oral airway is placed, are you able to adequately ventilate the patient causing chest rise? We'll see the chest coming up and down. And the object of the oral airway is to get that tongue off the back of the throat. Follows kind of an anatomic form and then it gets that tongue off the back of the throat. That's the function of the oral airway. Now, the oral airway can only be used in a fully unconscious patient. You put an oral airway into a patient that still has a gag reflex, you're going to get this. You do not want to be on the receiving end of a vomit cannon. I've seen it. I've seen it happen to people. Was it funny? Yeah. Did I laugh? Yeah. Protect yourself. Remember, if you're doing airway management, you're always going to have your BSI, your gloves, but remember face protection, a mask, goggles. Protect yourself from the inevitable vomit cannon. Next, the nasal airway. Nasal airways are great for semi-conscious patients. These will be your drug overdoses, your profound alcohol intoxication, or maybe a resuscitated arrest who may have a gag, but they're still not breathing adequately enough, and we want to give them a little support to get that tongue off the back of the throat. We'll insert a nasal airway. To measure these, generally you measure from the nares to the earlobe. Again, it's a rough estimate. The true measure of any airway, whether it's oral or nasal, is are you able to adequately bag, ventilate, and oxygenate the patient after the airway's been placed. You should lube it up with a non-petroleum based gel. Surgi Lube works fine. You have that in just about every drawer in the ER. So lube it up nicely and use the right nair first. Why? Statistically, your right nair is bigger than your left nair. I didn't do the study, just read about it. So try the right nair first. And be gentle when inserting these. You can cause trauma. The best way to stop bleeding is direct pressure. I can't put direct pressure on the nasal turbinates if I cause bleeding back there. So be gentle. Slide it in following the contour of the airway until it rests right here at the nares. You're not going to be able to go in any further. Another nice advantage to the nasal airway is I can pass a suction tube through here and suck out the back of the airway without causing more damage to the nose. It protects the nasal turbinates as I'm doing my suctioning. So I can suction all the way back of the airway going through the nasal airway. When placing the oral airway, first remember to measure from the corner of the mouth to the angle of the jaw. That's pretty good. Open the mouth in a scissor type motion. The oral airway will initially go in inverted.
the tip toward the roof of the mouth, placing halfway in the mouth, then rotating gently and finishing the insertion. The oral airway should rest comfortably in the airway while lifting the tongue off the back of the throat. Next, apply the Ambu bag. Remember, Ote. Thumb goes over the nose, reaching around, grabbing the jaw, lifting back, providing positive pressure ventilation with an eye time of 1 second. Go ahead, bag the patient. Right, you know what? I've been here since 4 o'clock. You think you'd have had your together? You know, bloody. I'm working. I'm trying to. You Assalamualaikum dokter. Ada beberapa video kan yang Iya dokter. basic airway teknik, airway management skill, 2 itu. Oke dokter. Welcome to the lesson on basic airway techniques. In this video, we will discuss how to use the 3 basic airways: oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway, and suctioning. When selecting an airway device, keep in mind that too large of an airway device can damage the throat, and too small of an airway device can press the tongue into the airway. To insert an oropharyngeal airway, or OPA, first clear the mouth of blood and secretions with suction if possible. Place the device at the side of the individual's face. Make sure to choose a device that extends from the corner of the mouth to the earlobe. Insert the device into the mouth so the point is toward the roof of the mouth or parallel to the teeth. Do not press the tongue back into the throat. Once the device is almost fully inserted, turn it until the tongue is cupped by the interior curve of the device. To insert a nasopharyngeal airway, or NPA, place the device at the side of the individual's face. Make sure to choose a device that extends from the tip of the nose to the earlobe. Use the largest diameter device that will fit. Lubricate the airway with a water-soluble lubricant or anesthetic jelly. Insert the device slowly into a nostril, moving straight into the face, not toward the brain. It should feel snug. Do not force the device into the nostril. If it feels stuck, then remove it and try the other nostril. Here are some tips on suctioning. When suctioning the oropharynx, do not insert the catheter too deeply. Extend the catheter to the maximum safe depth and suction as you withdraw. When suctioning an ET tube, remember the tube is within the trachea, and you may be suctioning near the bronchi or lung. Therefore, sterile techniques should be used. Each suction attempt should be for no longer than 10 seconds. Remember, the individual will not get oxygen during suctioning. Monitor vital signs during suctioning and stop suctioning immediately if the individual experiences hypoxemia. That is, oxygen sats less than 94%, has a new arrhythmia, or becomes cyanotic. This concludes our lesson on basic airway techniques. Next, we will review advanced airway adjuncts.
First, open the airway by using a head tilt chin lift, by placing one hand on the forehead and the other on the chin. Push with the palm to move the head back while lifting the jaw to bring the chin forward. Second, clear the airway. Suctioning may be necessary to remove foreign material or secretions. Now that the airway is open and clear, consider a couple airway adjuncts to maintain patency. There are two main types, including the oropharyngeal airway for an unconscious patients, and the nasopharyngeal airway for conscious patients. Selection of a proper sized oropharyngeal airway is done by assessing the flange at the lips of the patient, and the tip of the airway should be at the angle of the jaw. Insertion is achieved by pointing the tip toward the hard palate, then rotating 180 degrees until the tip reaches the posterior pharyngeal wall. Selection of the proper size nasopharyngeal airway is done by assessing the flange at the nostril, and the tip should reach the tragus of the ear. To insert, place the tip perpendicular with the maxillary bone, using gentle pressure in a spiral motion until the device is in place beyond the nasopharynx, providing a patent airway. After placement, listen to the chest to ensure that the patient is receiving adequate breath sounds. Now that we have our airway adjunct in place, we now move to bag mask ventilation. To properly use the bag mask, use the EC formation with your hands. To do so, form a C with the index finger and thumb of one hand on the top of the mask on the bridge of the nose. This securely applies the mask to the face. Now the three remaining fingers form an E and use these fingers to lift the jaw, opening the airway. Now maintaining this position, the provider squeezes the bag, taking 1 second to provide one ventilation. If a second provider is available to assist in bag mask ventilation, one provider will deliver ventilations with the bag while the other provider provides the EC formation with both hands to the mask. So you have completed your airway management skills training. Please feel free to review this as often as you would like, and we encourage you to practice your skills with a skilled healthcare provider. So please go out there and save lives. Ini udah video keberapa, Dek? Ini video ketiga, dokter. Sudah ketiga. Ini di play semua atau bagaimana gitu? Enggak, sudah 3 ya tadi ya? Sudah, dokter. Oke, dari sini adik-adik ada pertanyaan enggak? Oke, sebentar. Nanti tugasnya adik-adik adalah membuat video, ya toh? Membuat video, jadi buat videonya sesuai yang tadi saya terangkan, Dek. Sebentar. Membuat video maksimal dikumpulkannya Jumat ya. Kemudian nanti adik-adik akan ada post-test ya. Ya, sudah diinfokan belum post-testnya? Sudah, dokter. Ampun, dokter. Oke. Jadi ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Saya izin bertanya nih, Dok. Boleh. Kalau semisal itu ada pasien yang dia itu tersedak, itu yang pertama dilakukan apa nggih, dokter? Apakah klik manuver dulu atau bagaimana nggih, Dok? Terima kasih. Oke. Kalau pasien tersedak, kira-kira pasiennya sadar atau enggak? Sadar, dokter. Sadar. Berarti kesadarannya adalah alert, ya toh? Kan pertama yang harus kita cek adalah kesadarannya. Berarti kan alert. Kalau dia kesedak kan dia langsung gini kan? Berarti kan dia sadar nih. Nah, ketika sadar, kemudian kan berarti setelah cek kesadaran adalah jalan nafas. Jalan nafasnya dia kan langsung biru semua kan. Berarti kita harus melakukan pertolongan pertama dengan apa? Pertolongan pertamanya pasti menghilangkan sumbatan jalan nafasnya.
Menghilangkan sumbatan jalan nafasnya apa? Kalau kita lihat di sini pasiennya adalah tersumbat jalan nafasnya, misalnya habis makan bakso, baksonya kesendat di sini, maka yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan baksonya. Kayaknya akan ada ini lagi deh, ada skill lagi. Jadi kalau apa namanya yang dewasa itu di sebelah sini kita helmik manuver diginikan, dek gitu nanti supaya baksonya keluar. Kalau anak-anak kita begitukan juga disikap gini terus langsung di helmik manuver. Begitu ya Cilita. Kalau yang perlu diperhatikan di adik-adik ini di pertolongan jalan nafas dasar itu ini lanjut ini. Ini petunjuk jalan nafasnya, jalan nafas lanjut ya. Hari ini kan kamu pengelolaan jalan nafas dasar ya, bukan lanjut ya? Oke, dokter. Kok ini? Oh, berarti ini yang dikirim ada 2. Yang ini. Kita buka dulu. Jadi intinya saya akan rangkum lagi. Jadi kalau misalnya ada pasien apa namanya Anda temukan, Anda harus melakukan pemeriksaan jalan nafas dasar. Yang pertama adalah kesadaran. Ya, kalau Anda mau pasien apapun itu harus cek kesadarannya. Pak, kesadaran pakai apa? AVPU. Habis kesadaran cek jalan nafas ya. Kalau apa? Kalau kamu yakin bahwa itu bukan pasien jantung. Kalau kamu yakin banget itu pasien jantung, misalnya lagi makan ngobrol sama kamu tiba-tiba langsung beda. Nah, itu serangan jantung. Nah, itu langsung CPR dulu. Ya, CPR dulu. Tapi kalau misalnya apa namanya? Pasien ditemukan tergeledak kecelakaan lalu lintas, yo nggak mungkin dia serangan jantung dulu, pasti yang kita pikirkan pertama adalah tolong RW-nya dulu. Kalau CPA kompresi dulu itu kalau kita yakin bahwa dia tidak ada sumbatan jalan nafas, tidak ada gangguan pada saluran nafas. Jadi lagi makan enak-enak terus tiba-tiba nah itu CPR dulu. Itu ya. Loop listennya udah tadi, three-way manuvernya juga ada three-way manuver tadi ya, ada head lift, chain lift, sama jaw thrust. Yang paling memungkinkan, yang paling baik supaya cervicalnya ini terjaga, kita pakainya yang apa namanya jaw thrust ya. Paling bagus tuh jaw thrust. Kemudian kalau kamu lihat di buku-bukumu itu juga ya sudah dicekkan sih sumbatan ringan, sumbatan berat. Oh ini di apa namanya di buku skill Anda itu diterangkan. Kalau misalnya pasien ada yang tersumbat jalan nafasnya, kalau itu anak-anak kan pakai back bow. Tadi ada videonya nggak ya yang back bow ini? Ada dokter. Ada ya. Nah jadi misalnya ini bayinya, ini bayi ya dibelikan. Pakainya ini. Gitu ya, back bow. Kalau chest thrust itu ya di yang tadi, saya ini bayinya terus diginikan. Gitu. Pengelolaan jalan nafas, jangan lupa cross finger, kemudian masukkan OPA. Kalau misalnya pasiennya ini ada snoring, kalau snoring, hoarseness, misalnya pasien habis kebakaran gitu, jangan lupa segera pasang ET, endotracheal tube, itu nanti ada di pengelolaan jalan nafas lanjut. Ini tuh pengelolaan nafas lanjut apa dasar atau dua-duanya? Dasar dulu. Dasar dulu dokter. Oke, berarti yang lanjut besok ya. Oke, saya kira sudah saya terangkan semua. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup? Kalau cukup kita tutup dengan bacaan hamdalah dari doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.